adalah respon alami tubuh terhadap situasi yang dianggap mengancam atau menantang secara sederhana. Kecemasan adalah rasa khawatir atau takut yang berlebihan terhadap suatu yang belum tentu terjadi. Meskipun kecemasan adalah reaksi normal, beberapa orang kecemasan bisa menjadi berlebihan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam kondisi ini, kecemasan bisa menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian lebih. Seseorang yang dikatakan kecemasan yang memiliki tanda dan gejala seperti 1. Jantung berdebar, yang kedua napas cepat atau sesak napas, ketiga gemetar, keempat pusing, kelima sulit tidur, keenam perasaan cemas yang berlebihan, ketujuh gelisah, kedelapan mudah marah, dan terakhir ketakutan akan hal-hal yang tidak rasional. Baik, sudah cukup penjelasan tentang kecemasan sekarang. Ayo kita lihat praktek tentang strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien dengan gangguan kecemasan. Permisi Bu, apakah saya boleh duduk di sini Bu? Iya, boleh. Selamat pagi Bu, saya kalau Clara yang akan bantuin Ibu hari ini. Apakah benar dengan Ibu Anggraini? Iya, benar. Baik, terima kasih. Saya lihat dari catatan medis, Ibu baru saja menjalani beberapa pemeriksaan ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Jujur, saya ada cemas dan takut, Bu. Pikiran saya kemana-mana, jadi tidak semalam. Terima kasih karena Ibu sudah jujur. Saya bisa memahami bagaimana perasaan Ibu. Apakah Ibu mau sedikit bercerita apa yang paling mengganggu di pikiran Ibu? Saya takut pengen dengan semuanya. Saya tidak tahu apakah saya masih bisa bekerja, mengurus anak-anak. Suami saya juga bingung. Saya rasa semuanya jadi tidak pasti. Nah, itu hal yang sangat manusiawi ya Ibu. Ketika ketidakpastian yang muncul dan itu bisa memicu kecemasan. Ibu tidak sendirian toh Bu. Kami di sini untuk bantu Ibu menghadapi semua proses ini. Tapi saya tidak bisa berhenti berpikir buruk, Bu. Kadang saya merasa sesak napas, jantung saya berdetak cepat, saya tidak bisa tidur dari malam. Saya mendengar Ibu, gejala yang Ibu rasakan seperti jantung berdebar dan sulit tidur memang sering terjadi pada orang yang mengalami kecemasan. Kita bisa lakukan beberapa teknik relaksasi sederhana. Mau kita coba sekarang Ibu? Enggak, boleh. Baik, sekarang kita duduk dengan nyaman ya Bu. Kita mulai dengan menarik napas dalam melalui hidung, lalu Ibu bisa tahan selama 3 detik. Terus hembuskan melalui mulut. Kita ulangi selama 2 kali ya Bu. Boleh mulai sekarang Bu, tarik nafasnya. 1, 2, 3, hembuskan. Sekali lagi Bu, 1, 2, 3, hembuskan. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan terapi relaksasi ini, Ibu? Saya merasa sedikit lebih tenang. Sangat bagus, Bu. Tarik nafas dan hembuskan ini bisa dari cara cepat saat Ibu merasa panik. Selain ini, kita juga bisa buat jadwal harian sederhana supaya pikiran Ibu tetap terfokuskan. Maksudnya seperti membuat rutinitas ya, Bu? Iya betul Ibu, rutinitas ringan seperti jam tidur, jam makan, waktu istirahat, bahkan waktu khusus untuk menulis jurnal atau mendengarkan musik. Kegiatan itu bisa membantu meredakan ketegangan Ibu. Saya dulu suka menulis di buku harian, Bu, tapi akhir-akhir ini saya merasa tidak semangat. Itu bisa kita coba pelan-pelan Bu, bahkan hanya menulis apa yang Ibu rasakan hari ini pun sudah langkah besar. Saya juga bisa membantu mencatat perasaan Ibu dan melacak kapan Ibu merasa cemas agar kita bisa menemukan pola. Baik Bu, saya akan coba, tapi saya masih khawatir tentang masa depan saya. Wajar sekali Bu, tapi kita akan menghadapi satu hari demi satu hari Bu. Ada tim medis yang akan mendampingi Ibu dan juga keluarga Ibu bisa dilibatkan dalam proses ini. Yang penting Ibu tidak sendirian. Terima kasih banyak ya Perawat Clara, saya merasa sedikit lebih lega setelah bicara seperti ini.
Saya kira saya akan menangis terus, tapi ternyata ada hal yang bisa saya lakukan juga. Saya senang bisa mendengar itu. Menangis juga tidak apa-apa, Bu. Itu bagian dari proses kalau ini butuh bicara lagi ya. Saya atau teman perawat lainnya selalu ada. Kita sama-sama berjuang ya, Bu. Iya, terima kasih. Saya akan coba lebih giat.